Jadi Bu ada empat tadi fokus pendampingan kita pada hari ini ya. Nah, saya melihat dari selama 1 bulan ini, Ibu dalam melaksanakan pembelajaran daring bersama fasilitator yang ada di LMS berdasarkan jurnal pemantauan daring yang saya lihat, Ibu itu sudah laksanakan dengan baik. Kemudian segala mulai dari alur merdeka Ibu sudah lakukan. Yang artinya saya memberikan apresiasi kepada Ibu. Nah, itu sudah sangat luar biasa. Tapi untuk kedepannya Ibu harus lebih lagi untuk membuat sesuatu yang lebih kreatif dan menarik. Dan sebelum pengerjaan tersebut Ibu harus sudah siapkan sebelum due date. Nah ya Bu ya, seperti itu. Nah kemudian Bu, selama 1 bulan ini kan Ibu sudah laksanakan itu yang namanya segala pembelajaran di daring tersebut ya kan. Nah pasti kan ada dukungan dari ekosistem sekolah ini. Kalau boleh tahu yang memberikan dukungan itu siapa saja? Kalau dari kepala sekolah itu seperti apa gitu? Kepala sekolah saya itu ya dia motivasi penuh gitu Pak. Karena waktu kami ini aja kan, waktu saya awal-awal untuk jadi inilah CGT kan, dia kasih pinjam ruangan gitu. Itu kan kayak wifi kan ada dari sekolah, kadang laptop sekolah pun bisa dipakai. Kami lah semua di sini. Malah kawan kami yang 2 orang ada yang udah dari CGT, dari guru penggerak sekarang udah jadi kepala sekolah. Oh gitu ya. Iya, memang dia inilah gitu. Pedulinya ada gitu. Iya. Untuk pengembangan daripada karir guru itu ada gitu ya. Jadi kepala sekolah itu sangat memberi dukungan penuh seperti fasilitas sekolah. Iya, fasilitas sekolah. Dan memberikan motivasi. Nah, kalau dari rekan guru gitu. Kawan-kawan juga Pak, itu kawan saya yang 2 orang itu, iya. Mereka juga kasih motivasi, oh kakak harus gini gitu. Walaupun mereka udah dari kepala sekolah. Iya, nanti kalau ada masalah, udah hubungi kami aja, nanti kami inilah, kami kasih tahu kayak mana gitu. Oh, jadi artinya ada yang namanya saling membantu ya, iya. Saling memberikan dukungan. Kalau kita mentok, bisa tanya sama orang itu gitu. Artinya Ibu enak, ada yang membantu Ibu dari guru penggerak sebelumnya gitu. Itu salah satu motivasi Ibu ya. Kenapa? Karena dengan adanya itu Ibu lebih semangat lagi. Oh ada kok yang mendukung saya gitu. Itu memang harus ada bersama Ibu. Karena kalau nggak ada kita dukungan dari pihak ekosistem sekolah, kita jadi artinya berat untuk mengerjakannya. Jadi pertama kepala sekolah, baru yang namanya rekan guru ya Bu ya. Oke. Bagus ya Bu. Oke Bu, kita lanjut ya Bu. Untuk inti pendampingan kita Bu, kita mulai dari yang pertama dalam tinjau lanjut hasil lokakarya orientasi. Yang mau saya tanyakan, Ibu kan sudah melaksanakan pembelajaran selama 1 bulan. Waktu ada lokakarya orientasi kemarin juga Ibu sudah lakukan. Ibu sudah buat di lokakarya orientasi itu ada harapan Ibu udah ada kemarin, kekhawatiran Ibu udah ada. Tapi dalam waktu sebulan ini, saya mau tanyakan adalah masih enggak kekhawatiran yang Ibu tuliskan kemarin itu masih ada nggak sampai sekarang terjadi atau sudah hilang gitu darinya? Coba. Kalau untuk di awal kan memang saya merasa khawatir gitu kan, kan mungkin karena pengaruh umur juga kan, udah berumur. Kayaknya kan dibanding adik-adik yang kemarin itu kan saya tuh jauh lah di bawah mereka. Mungkin dari segi IT juga mungkin kurang. Tapi seiring dengan waktu saya malah termotivasi gitu, motivasi dan coba-coba teman, coba-coba hasil, belum lagi bapak gitu, motivasi dari ini. Jadi yang pertama kekhawatiran Ibu itu adalah melihat kawan-kawan yang masih muda, nanti saya bisa enggak apalagi dalam hal ini harus guru penggerak itu harus menguasai ilmu teknologi. Tapi dengan seiring waktu belajar selama 1 bulan ini ada di Rukol, ada yang ngambil tugas, akhirnya udah hilang ya Bu ya. Dalam kelamaan bisa Ibu sesuaikan ya. Kalau mau manage waktu? Karena kemarin kan masih libur ya Pak. Ya nggak ini kali Pak, ini cuma ini sudah mulai sekolah mungkin menyesuaikan. Iya. Dan bisa. Cuman kan dengan adanya dukungan dari kepala sekolah tadi kan kita bisa juga yang namanya itu segala tugas itu bisa kita laksanakan, tapi dengan kata lain Ibu jangan
jangan mengabaikan tugas ibu sebagai mengajar. Kalaupun ibu nanti ada misalnya ibu nggak bisa digantikan dengan orang lain, yang penting jangan ditinggalkan kelasnya. Oke Bu ya. Itu tadi kekhawatirannya sudah hilang gara-gara dengan seiring waktu berjalan. Nah, ibu kan waktu selama sebulan ini, ibu kan sudah punya yang namanya modal. Modalnya apa aja itu? Misalnya modal ibu itu adalah udah ada bekal pembelajaran yang kemarin, mulai dari modul 1.1, modul 1.2. Nah, itu kan pasti ada harapan apa yang sudah terwujud? Tadi pula udah menambah pengetahuan saya ya Pak. Mungkin dari IT, kalau dulunya banyak yang nggak tahu, sekarang udah mulai tahu. Kemudian lagi wawasan saya tentang filosofi belajar dewantara. Mungkin kalau dulu ya udah saya laksanakan, tapi mungkin nggak sepenuhnya gitu kan Pak. Jadi sekarang dengan udah belajar itu, saya bertambah lagi pengetahuan saya tentang filosofi belajar dewantara itu. Jadi bisa saya terapkan lebih mantap lagi lah gitu. Jadi sebelumnya. Jadi ibu di kelas sudah melaksanakan pembelajaran itu? Iya, sebelumnya saya sudah melaksanakan juga, cuma ya mungkin tidak 100% gitu kan, masih setengah-setengah. Karena kan belum dipelajari dengan ini, kalau sekarang kan udah. Iya betul. Oke, jadi ibu harapan-harapan yang sudah terwujud itu ya artinya yang seharusnya yang tadi ditakutkan jadi nggak ditakutkan lagi, seperti udah bisa melaksanakan nggak teknologi lagi, sudah ada ilmu teknologi sudah lumayan meningkat gitu ya. Oke, baru untuk bekal yang namanya yang sudah ibu peroleh tentang modul 1.1 sudah bisa ibu terapkan di kelas, walaupun yang namanya masih ada perbaikan ya. Oke ya. Nah kemudian Bu, adakah harapan baru yang ibu harapkan untuk pembelajaran 1 bulan ke depan? Misalnya ini ibu sudah dilaksanakan nih modul 1.1 pendampingan, untuk kedepannya ibu akan bagaimana ini dalam pembelajaran ibu lakukan ini? Harapannya apa gitu ya? Karena ya dengan modul yang baru ini bisa menambah wawasan saya Pak, bisa mengasah keterampilan saya. Mungkin kan selama ini udah ada kan, bisa ditingkatkan lagi. Artinya dari modul 1.1 ini untuk ke modul berikutnya nanti ibu tinggal menambahkan aja dari, tetapi ibu harus tetap yang namanya melaksanakan yang modul 1.1 ya Bu ya, jangan dilupakan gitu ya. Jadi harapan ibu supaya modul yang baru ini bisa diterapkan gitu ya. Oke Bu ya, kita lanjut ya Bu, untuk tidak lanjut hasil pembelajaran. Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah ibu pelajari, apa perubahan yang dilakukan ibu di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran kajian? Ini artinya di pembelajaran ibu, apakah bagaimana ibu melakukan perubahan di kelas pada prinsip filosofi pendidikan kajian dewantara? Kalau dulu kan lebih berpusat pada murid Pak, kalau sekarang saya lebih berpusat, kalau dulu lebih berpusat kepada guru. Iya betul. Jadi teacher center. Iya, teacher center. Sekarang ini udah lebih ke student center. Jadi kita itu kan sebagai guru harus menuntun murid tadi untuk arah yang lebih baik lagi. Supaya mereka itu bisa melakukan pembelajaran yang mandiri, kemudian inovatif, kolaboratif, reflektif, dan kemudian itu pembelajaran yang menyenangkan. Tapi intinya ibu harus pembelajaran yang berpihak kepada siswa ya. Dan juga Bu gini juga Bu, ibu itu kan yang kita dalam pembelajaran yang namanya dengan filosofi pendidikan kajian dewantara, kita itu harus bisa menuntut kodrat siaga itu. Kenapa? Karena dengan kodrat itu kita bisa mengembangkan anak itu Bu. Jangan lupa itu Bu, kodrat anak itu. Iya, terutama kodrat zaman, karakter. Nah, itu harus bisa ibu sesuaikan. Itu harus bisa ibu terus ibu cokong anak-anak itu supaya memiliki yang namanya karakter yang baik. Ya itu seperti itu. Oke ya Bu ya, jadi ibu sudah melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Itu intinya. Kemudian Bu, apa saja pembelajaran yang ibu dapatkan dari modul filosofi pendidikan kajian dewantara yang mendorong melakukan perubahan tersebut? Ada nggak ya ilmu pengetahuan ibu yang ibu dapatkan di sana, apa di waktu pembelajaran di filosofi kajian dewantara? Guru itu harus menjadi seperti semboyan itu ya, pengasih simpul. Guru Handayani. Din Madia Mangun Karso. Guru Handayani.
Jadi ya kalau kita di depan menjadi contoh, di dalam kalau kita di tengah menjadi motivator. Kalau di belakang kita memberi dorongan supaya mereka ini. Jadi memang kita tuh harus menjadi apa tadi Bapak bilang menuntun sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat jalan. Jadi ibu dalam pembelajaran modul 1 yaitu filosofi dari Gajah Dewantara, intinya ibu harus bisa menuntun kan tadi. Itu yang harus kita ambil, Bu. Kenapa? Dengan cara kita sudah menuntun, berarti guru itu sudah berpihak pada murid. Kadang-kadang guru ini kan Bu banyak aja. Dia karena dia tidak kenal yang namanya filosofi Gajah Dewantara, dia hanya, ya itulah gunanya ibu sebagai guru penggerak yang namanya melakukan perubahan. Jadi kalau hanya ibu hanya menjelaskan yang namanya masih sama seperti guru yang lain yang belum ada pembekalan dalam calon guru penggerak, ibu berarti harus belum bisa. Gitu dia. Yang kedua Bu, itu ibu harus bisa gini juga Bu. Setiap yang namanya melakukan perubahan di kelas itu, ibu harus sebagai role model, yang terutama itu. Yang pertama, ibu harus bisa iya, contoh itu paling penting, misalnya terutama kepada siswa. Kenapa? Karena kalau siswa itu ibu dilihat ibu kayak gitu, misalnya dalam waktu kedisiplinan waktu, tidak terlambat, nah, itu ibu bisa lakukan. Kenapa? Siswa itu nanti saya gini. Nah, kalau untuk rekan guru lain, itu harus bisa. Kenapa? Lambat laun kalau memang mereka melihat ibu itu seperti itu, ya mereka merasa sendiri. Nah, seperti itu dia Bu ya. Oke ya. Nah, ibu kan sudah lakukan yang namanya tadi pembelajaran yang berpihak kepada siswa dengan berbagai cara ibu lakukan di kelas. Pasti kan ada respon yang akan diberikan oleh siswa itu. Oh, tiba-tiba ibu lakukan pembelajaran yang gini. Kok selama ini saya dicuekkan. Tapi selama ini, sekarang ini saya udah kok dari buat si guru itu udah karakter saya udah diapakan, udah lebih rasa peduli, udah menuntut. Bagaimana Bu respon peserta ini? Kalau bahasa Inggris kan saya suka pembelajarannya buat game, terus atau misalnya buat ice skating gitu. Anak-anak senang, malah nanti kalau misalnya saya misalnya berhalangan sakit, mereka pasti nanya, siswa nggak datang nih sama akan-akan mereka tuh merindukan kehadiran saya gitu. Berarti ibu pergi kalau kayak gitu artinya siswanya merindukan gurunya, dia salah satu guru yang terbaik. Kenapa? Jarang murid merindukan muridnya, tapi kalau murid merindukan gurunya, itu mereka memang betul-betul sayang sama ibu. Karena kadang-kadang banyak yang ibu lihat sendiri gimana? Gini juga Pak, ya mungkin perasaan saya aja. Kalau kami kan berjalan berdua nih, dua orang guru. Yang ditegur itu saya, bukan ibu. Oh iya, ibu boleh tahu nggak bahasa Korea? Dari bahasa Inggris. Oh, jadi satu dana, ibu guru juga studi bahasa Inggris. Oh. Jadi memang sebelumnya itu saya memang sering menyajikan pelajaran itu dengan lagu, menyanyi, permainan gitu. Sering gitu memang saya lakukan. Jadi ibu sudah melaksanakan yang namanya kebutuhan siswa. Cuma mungkin belum 100%. Iya, nggak apa-apa. Yang penting ibu Belajar sudah ini yang artinya kebutuhan siswa itu sudah ibu berikan sama mereka. Misalnya ada aja kan siswa yang kadang-kadang sukanya itu adalah gaya belajarnya itu mendengarkan musik dengan ibu tampilkan tadi. Jadi dia makin semangat. Ada juga siswa kalau gitu-gitu aja ceramah-ceramah aja ini dia bosan. Nah, jadi ibu sudah melaksanakan yang namanya sesuai dengan kebutuhan siswa. Tapi kalau bisa ibu ya buatkan lagi yang namanya kebutuhan siswa yang lain. Kadang-kadang kan ada juga sih semua. Memang kita lihat nggak semuanya sih ada orang suka yang namanya mendengarkan musik. Ada juga yang tapi biasanya itu Bu orang-orang yang kalau kayak gitu orang-orang yang kadang-kadang orang-orang yang serius kadang-kadang nggak mau juga ya mendengarkan banyak musik ya kan. Seperti itu. Oke Bu. Jadi Ibu sudah buat berbagai variasi ya dan siswa itu senang ya Bu ya. Oh, dan merindukan ibu lagi, itu mantap itu Bu. Apa hal yang sudah baik dari perubahan tersebut dan apa yang perlu kita? Jadi ibu kan sudah lakukan nih yang tadi itu yang sudah baik, yaitu dengan cara memberikan musik dalam pembelajaran dari siswa senang. Kalau kedepannya ada nggak yang mau supaya lebih
hidup lagi gitu, supaya lebih senang lagi, supaya lebih menarik lagi ke depannya. Ibu mau buat apa gitu di kelas ini? Kalau bisa lebih divariasikan gitu Pak. Apa yang saya sajikan tuh lebih bervariasi gitu. Mungkin kedepannya ya saya ingin menyusun gitu kan. Jangan nanti minggu pertama yang saya tampilkan permainan atau lagu ini gitu. Selama ini kan gitu ini ya saya laksanakan aja gitu. Istilahnya belum terprogram dengan baik lah gitu. Jadi untuk kedepannya saya juga gitu. Jadi untuk lebih Berarti Ibu udah punya perencanaan ya? Jadi rencanaan ke depannya itu membuat program-program supaya pembelajaran itu lebih enak lagi, lebih menarik kepada siswa dan benar lebih meningkatkan motivasi siswa ya. Karena banyak juga kan Pak, saya jumpa kawan kan. Aku dulu benci kali lah bahasa Inggris. Kenapa benci ya? Belajar dulu gitu. Itu Pak mungkin karena guru zaman dulu kan gitu. Kalau sekarang kan udah lebih bervariasi. Dengan lagu, macam-macam lah ya kan. Kalau biasanya kalau boleh tahu gamenya itu yang dilakukan biasanya itu nuansanaan. Iya, nuansanaan. Misalnya kayak main spider web itu, spider web itu kayak ini ganti-ganti bangku gitu. Itu kalau itu biasa nama-nama hewan saya buat gitu. Misalnya yang mau kita kenalkan nama serangga. Udah nanti kelompok itu dibagi jadi kali 5 kelompok gitu kan. Nama serangga gitu. Jadi nanti ketika nama kelompok yang nama serangganya itu kita kelompok tertentu kita sebutkan orang itu butuhkan tempat duduk. Tapi ketika kita bilang spider web semua jadi memang aktif dan ribut ya, tapi anak-anak senang gitu. Tapi Ibu dalam bahasa Inggris ya, misalnya nama binatangnya pun pakai bahasa Inggris ya. Dengan artinya mereka dengan adanya itu anak-anak itu lebih mengingat artinya ya dari betul jadi juga. Tanpa disadari mereka menghafal sebenarnya. Iya. Tapi dibantu hafalannya kan jadinya kan biasanya orang menghafal gini aja. Ini kan tidak dengan permainan jadi dia ingat spider. Jadi dia artinya meningkatkan ingatan mereka dengan cara bermain tersebut. Itu kalau seperti itu Bu, ada nggak anak yang masih diam gitu atau aktif semua? Jarang Pak yang diam. Mereka biasa kalau saya nggak buat permainan gitu mereka sibuk buat game buat permainan gitu. Jarang yang inilah, paling kalau dia kurang sehat gitu. Jarang sekali lah, paling kalau dalam 10 kali pertemuan sekali pun jarang gitu. Kalau boleh tahu satu kelas berapa ya? Tergantung Pak, dia kalau sekarang ini ada yang di atas 20, ada yang di bawah 20. Semua di atas 15 lah. Kemudian itu Bu, kalau seandainya di kelas itu kan pasti kan kalau yang pintar itu kan kalau kayak gitu juga semua. Senang Pak. Oh ya, kadang-kadang kan ada juga Bu, kalau kita banyak main-main kayak gitu juga kan kadang-kadang yang pintar tuh kan maunya kan karena seru sekali belajar ya kadang-kadang dia. Karena saya enggak jur permainan kerja Pak, jadi saya padukan juga dengan belajar. Jadi ayo kita ini belajar dulu, habis ini kita main game ya. Ayo kita cepat selesaikan ini gitu. Jadi mereka termotivasi menyiapkan dulu tugasnya, baru nanti sekitar 15 menit 20 menit saya buat game permainan gitu. Atau sebaliknya buat dulu game atau permainan, baru nanti kita gunakan untuk kita sambungkan dengan pembelajaran. Jadi artinya bisa lah Ibu apakannya sesuaikan ya dengan kebutuhan anak-anak ya. Dan mereka juga senang ya. Seperti tadi Ibu bilang katakan tadi itu salah satu nilai plus bagi Ibu itu anak-anak merindukan Ibu. Jarang murid loh merindukan guru. Ya itu Bu, itu salah satu. Walaupun nanti dia di kelas paling ribut ya kan. Tapi kalau saya nggak datang mereka ribut. Iya. Itu tadi Bu, karena Ibu sudah lakukan yang namanya pembelajaran itu yang berpihak kepada siswa. Kadang-kadang kan ada guru itu kan kita nggak bilang apa ya. Kadang-kadang guru itu dia taunya dia sendiri yang senang, dia duduk aja. Itu kan bukan lagi berpihak kepada siswa, tapi sama dia yang senang. Siswanya nggak senang. Oke Bu ya, bagus itu Bu. Kita masuk ke ini Bu ya, cara ini Bu, lanjut lagi. Kan segala sesuatu yang Ibu lakukan itu kan sudah Ibu tuangkan di jurnal refleksi 2 mingguan. Kalau boleh saya tahu, ini ada 2 jurnal di refleksi 2 minggu udah berapa kali, udah 2 kan Bu ya? Yang pertama dan yang kedua. Itu dua-duanya udah Ibu upload ke LMS. Udah itu yang Ibu tuangkan di sana tindakan Ibu selama mengikuti pembelajaran modul 1.1 dan 1.2 yang ada di LMS.
Itu jangan lupa Bu, kalau nanti di situ Ibu pakai menggunakan yang namanya 4P itu juga. Iya, saya selalu pakai Iya, itu Pak. kan ada Kayaknya itu paling gampang. Iya, kan ada Iya. berapa model kan Saya ya. yang model 4P itu udah 2 kali, dua-duanya. Iya, karena saya pun dulu pakai itu juga Bu. Cuma Karena- masalahnya yang kedua Pak, saya itulah udah kan karena dibilang si Nur kemarin kan, Nur itu, saya udah iya ya hari ini rupanya ya gitu. Jadi udah saya buat dalam bentuk video kan. Udah saya kenal, saya kan lihat-lihat juga yang dari Google dari YouTube, dari apa gitu. Buat juga, karena bapak bilang juga itu untuk menambah nilai video. Jadi saya pun buat saya nambahnya untuk apa gitu. Jadi Rupanya salah, nggak rupanya Pak. Jadi Ibu buat dalam bentuk video. Kalau saya dulu Google Sites. Google Site. Nah, dari Google Sites itu saya buat. Jadi saya setiap minggu itu tinggal ganti aja apanya, covernya aja. Jadi dari Google Sites itu misalnya pada jurnal 5 mingguan, minggu pertama gitu kan. Saya tinggal tanggal segini sama tanggal segini membuat ini, belajar explorer konsep itu. Jadi saya sampai nanti itu di jurnal di mingguan 10. Jadi itu harus sampai 11. Baru itu bisa 100% Bu. Ya, yang penting Ibu segala pembelajaran yang Ibu lakukan, Ibu harus buat jurnal mingguan. Mau dalam bentuk video lebih bagus lagi, dalam Google Site, dalam bentuk Word itu juga bisa. Yang penting ada jurnal mingguannya seperti itu. Tapi kayaknya kalau aku memang nggak pernah video ya. Untuk yang pertama saya nggak buat video. Nggak apa-apa Bu, jurnal mingguan itu nggak masalah dalam bentuk video nggak apa-apa. Tapi kalau Ada kolomnya di situ, Iya. masukkan website-nya apa nih? link, Iya linknya. nggak ada linknya Bu. Iya nggak ada Pak, makanya saya kayak mana nih ya? Udah saya kirim habis itu nggak bantu aja ini. Oh, nggak ada linknya ya Bu ya? Itu makanya Pak. Saya tuh linknya loh Bu, link Google Drive saya itu saya masukkan ke Di situ enggak yang oh ya, yang bentuk tanda kancing itu nggak ada. nggak ada kayaknya. Yang apa cuma ini aja. Kan saya buat video kan. Berarti berubah berarti bentuknya ya, karena sejak tidak itu tapi nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa ya, Pak. Nggak apa-apa. Nanti kan nanti kan yang ngeliat itu kan siapa nanti? Apa sih? Asin, bisa aja dibilang udah di Udah saya komen chat. di situnya lah kan di bawahnya kan ada komen. Pak maaf ya Pak, saya komen dalam bentuk video gitu, tapi saya lampirkan apanya link YouTube. Iya nggak apa-apa. Bisa juga Ibu kalau udah kayak gitu Bu, bisa juga Ibu cek pribadi. Saya dulu sering kali Bu, cek pribadi Bu masih satu. Makanya ya, karena kita rasa kepedulian kita juga ada. Di situ ada nilai plus dari kita. Jadi gini Pak, saya udah kirimkan tugas saya yang ini ya Pak. Mohon dilihat ya Pak gitu. Kayak gitu. Jadi atau kalau kita kurang tahu Bu, bisa cek pribadi dia. Itu artinya kita punya respon sama dia gitu dia. Oke. Baik kok Pak, Pak Pasnya baik, Pak Butuhnya baik juga. Oke Bu ya. Sekarang masuk kita ke pembuatan kerangka portofolio ya Bu ya. Nah, waktu kemarin di Lokakari orientasi, Ibu kan sudah buat yang namanya jadi jelaskan sedikit tentang kerangka portofolio walaupun hanya penjelasannya itu hanya sepintas-pintas saja. Ya kan? Yang artinya sepintas itu ya nggak semuanya gitu ya. Kalau Ibu boleh tahu kerangka portofolio itu dia penjelasan. Di Google Set kan Pak? Iya, coba saya lihat. Iya gitu Pak, belum sempurna sih Pak. Google Set ya Bu ya. Iya. Ini modul satu-satu. Iya, tapi apanya belum saya masukkan Pak, faktor integritas Gak sama apa-apa, laporan. gak apa-apa. Tapi Bu, oke. Lambat ya kalau ini berubah. Iya. Itu apa Bu? Gini Bu, coba. Itu saya perhatikan ya. Tapi gini Bu, nanti Ibu dibuat di Google Sites ya, di portofolio digitalnya. Jadi nanti buatkan pertama adalah profil Ibu. Iya, profil. Profil dulu. Profil Ibu ada? Ini aja Pak. Iya, tapi di bawah Ini coba. ada. Nah, di bawah. Ibu aja. Oh gini. Profil Ibu itu nanti pertama itu biodata Ibu. Tanggal lahir. Iya, setelahnya pengalaman baru. Yang kedua pengalaman mengajar Ibu. Yang ketiga kalau ada ikut iklan dibuat di situ. Oh, masukkan sini ya Pak? Oh, diklat gak usah di sini aja. Masukkan aja prestasi kalau ada. Lalu yang keempat itu nanti di. Prestasi nggak ada yang menonjol Pak. Ya nggak apa-apa. Bu. Kalau ikut apa udah pernah lah saya 2 kali. Heeh. Jadi guru berprestasi, guru Oh, pelajar. berprestasi. Di sini pernah sekali. Waktu di Medan saya dulu ngajar di Al Azhar, Heeh. sekolah model internasional. Iya itu. tahu.
situ saya belum ngajar. Di situ ya. Saya ngajar di kelas 1 lah sekolahnya. Pokoknya waktu itu merintis lah Pak. Jadi di situ ibu kemarin di situ bisa buang kata Bisa juga. nggak apa-apa. Kan udah lama tuh. Nggak apa-apa bu, itu namanya profil ibu. Nah, itu profil itu tidak mengingat waktunya, tidak melihat waktu kapan. Yang penting ibu pernah pada tahun segini saya sudah punya waktu berprestasi. Kita tahu gitu. Kemudian ibu di situ buat kontak. Nomor HP bisa, YouTube bisa, Instagram bisa, media sosial bisa. Kenapa? Karena kalau nanti ibu ada orang melihat, tinggal membuka kontak ibu itu. Tapi itu nggak ini Pak. Takut juga saya kadang berbahaya. Nggak usah, nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Jadi itu nggak berbahaya selama itu pendidikannya itu masih bernuansa pendidikan itu nggak masalah. Bu. Kemudian Bu, di situ di Google Site itu ibu setelah buat itu artefak atau aksi nyata. Iya, artefak sudah. Udah buat juga. Udah. Coba. Oh, ini pakai integritas. Ini ada artefak ya? Artefak aksi nyata. Di modul satu-satu ya? Modul 1. Ini modul 1-nya juga udah dibagi-bagi juga ya. Modul 1-1 gitu. Masalah jaringan ya? Tapi memang kadang juga di rumah kadang itu juga Pak ya di rumah Pak. Kadang dia masalahnya lambat. Iya lambat di Google Site Bu. Coba kita lihat ada coba bawah. Oke, itu udah bisa bagus dulu. Modul satu itu ya. Udah bagus dulu. Ya, udah bagus. Jadi ibu udah kalau menjalankan Google Site udah nggak ada masalah lah ya Bu. Masalah Pak. Iya kan kadang. Kadang kan satu kelompok tuh ya kalau si apa yang ini Pak Indah ya. nanti kalau apa nanti dikirimkan yang ini caranya buat Google Site kan kemarin kan bingung. Makanya nggak ada yang jawab waktu Bapak bilang yang portofolio itu kan nggak ada yang jawab. Rupanya kami semua bingung karena ada grup sendiri kan. Maksudnya yang mana ya orang itu takut bertanya. Makanya saya yang tanya Pak. Orang itu takut bertanya. Kayak saya tanya sama Bapak yang mana Pak maksudnya. Jadi habis itu dicarinya desainnya di grup. Ini caranya, saya belum buat juga ini caranya katanya. Aku pun gini juga. Kayak apa? Mudah-mudahan lah CGP saya ini nggak ada yang daftar karena di CGP lain ada Bu. Saya daftar juga sih Pak. Tapi kan ibu udah belajar. Dengan cara ibu seperti ini, udah saya lihat ini, berarti kan ibu udah bisa jalankan Google Site-nya kan. Ada yang sama sekali yang kosong. CGP lain ada. Yang untuk apanya pun 1-2 udah saya masukkan juga nih Pak. Saya yakin si Ibu Nurasni itu semalam itu dia nggak gagap, cuma karena dia itu tadi saya bilang dia belum ada motivasi dia. Rasa saya kan gitu Pak, kan kadang saya diskusi juga sama anak saya ada kalau mama yang gini gitu. Karena mana sih cuma katanya gitu, sesibuk-sibuknya apanya pun kan Pak pasti ini gitu. Iyalah, seperti sama itu Bu. Tapi saya kasih motivasi juga dia sama ibu itu supaya tetap dia bisa menjalankannya dengan baik selama 6 bulan. Oke Bu ya. Tapi dia mau ini Pak enggak kan Pak? Dia kemarin mengajukan mundur. Cuma saya bilang saya motivasi dia, jangan nanti sepakai saya bilang semalam tolong dibantu gitu dia. Kami bantunya Pak. Iya ya. Iya, saya udah berapa kali ngirim tugas. Iya ya nggak apa-apa Bu. Oke Bu ya. Nggak apa-apa. Bu kalau tadi Ibu sudah buat yang namanya kerangka portofolio digital dengan menggunakan Google Sites, udah saya lihat, udah bagus. Komponen apa saja yang dituangkan dalam portofolio digital Ibu tadi sudah sebutkan, yaitu adalah pertama adalah profil Ibu, yang kedua tadi artefak, dan yang ketiga Bu adalah sertifikat. Sertifikat juga ya Pak? Sertifikat. Nanti Ibu tambahkan bisa ya. Sertifikat itu misalnya Ibu pernah ikut pelatihan. So, tahun berapa itu? Ibu ikut aja si Google Site. Dari saya sebelum PNS pun bisa ya? Bisa Bu, ya nggak apa-apa Bu. Itu lebih bagus lagi. Bisa Ibu upload di kolom sertifikat. Nah yang keempat Bu, umpan balik. Iya ini umpan balik udah ada Pak. Udah ada ya umpan balik. Cuma belum ada isinya. Nggak apa-apa, nanti ada yang umpan balik itu. Itu kalau umpan balik itu maksudnya orang yang ngasih gitu Pak? Iya nanti misalnya kan Ibu kan buat di Google tuh aksi nyata tuh Bu. Aksi nyata buat di YouTube. Karena ada komen. Maksudnya ini umpan balik? Iya, nanti di screenshot aja.
Oh, Lalu, maksudnya saya screenshot masukkan di umpan sih, balik. iya, Oh, artinya gitu. ada yang umpan balik atau kadang-kadang Google Site ibu ini nanti ada yang lihat, Heeh. nanti dikasih umpan balik. Itu Pak, ini kan ada di publish. Boleh kita publishkan gitu? Bisa bu, nggak apa-apa bu, publish aja nggak apa-apa bu. Itu nggak apa-apa. Jadi ibu udah tahu ya ada 4 tadi ya. Iya, Pak, silakan makan dulu. Iya, saya gini, jadi ibu udah ada 4 ya. Iya. Yang pertama tadi itu adalah profil ibu, kemudian adalah aksi nyata atau artefak, kemudian adalah yang ketiga sertifikat jangan lupa Sama umpan balik ya. umpan balik ya. Ini kalau beranda ini depannya lah ya Pak? Beranda. Iya itu depannya itu. Ada lagi yang mau tanyakan? Udah saya buat sampai modul 3. Cuma ya yang diisi baru modul 111 sama 12 ya kan? Sudah bisa dulu. Ya, artinya ibu sudah bisa, cuman ya kalau bisa ini agak dibuat ya terlanjut. Kenapa ya diterangin? Jadi ibu bisa buat, kalau di situ bisa katakan seperti apakah bentuk penyajian portofolio digital yang akan bapak ibu buat, bentuknya adalah dalam bentuk Google Sites ya, Iya, atau dalam Google bentuk Sites. link YouTube, kemudian baru apa lagi bu dari link PowerPoint, video atau PDF kan seperti itu ya. Kemudian bu kalau di situ bu di Google Site ini bu, itu sebenarnya bu portofolio digital itu bu apakah ada penilaian gitu deh mungkin pertanyaan. Itu tidak ada penilaian. Cuman ibu di situ dibuat supaya nampak perjalanan ibu selama mengikuti pendidikan guru penggerak, dan itu sebagai yang namanya bukti praktek baik ibu. Praktek baik ibu yang bagaimana? Ya ini tadi mengikuti. Tapi aksi nyata pun nanti masukkan. Iya, aksi nyata kan tadi ada yang artefak itu kan aksi nyata ya. Dari masukkan. Nah, seperti itu. Jadi gini bu, itu artinya di PMM itu menjadi praktek baik. Berarti kita bisa masukkan ke PNM juga Pak? Bisa bu. Walaupun udah masuk ke ini, masuk PNM nggak Bisa masalah ya? apa bu? Kan ada nanti di situ profil ibu praktek baik, kan ada di situ kan ada pemilihannya, kalau mau kita upload praktek baik kita pilih praktek baik gitu dia. Seperti itu. Nah, selama ini kan masih banyak bingung-bingungnya ya Pak. Kadang kalau buat PNM itu dibantu-bantu kawan gitu. Itulah kawan kami yang udah jadi kepala sekolah kan. Kebetulan orang itu kan baik-baik. Mau gitu mencari kami. Tapi kalau nanti di lain waktu bisa belajar sendiri kan. Memang sih dengan orang kita belajar sama orang ya jadi bisa ya kan bukan? Iyalah kalau di awal, tapi kalau untuk yang ini Pak, selama saya ngikutin ini belum pernah lagi saya nggak tugas sama mereka nggak gitu. Karena maksud saya kan kalau bisa saya cari sendiri dulu, kalau udah memang mentok baru tanya gitu. Selama saya inilah nggak belum ada sih. Ini ibu udah bisa sendiri lah ya. Iya, kan gitu kan Pak. Bagus, Jangan bagus. repotin orang gitu. Iya betul. Memang sih sebenarnya kita belajar itu sama orang lain itu kita dapat ilmu ya kan bukan? Oke bu, itu dia. Kemudian bu di peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Kompetensi apa yang sudah baik? Jelaskan. Kompetensi yang sudah baik. Mungkin ini Pak ya, kalau mungkin kegiatan pembelajaran, Terus meningkatkan kepemimpinan murid, terus menjadi pengajar lah untuk teman-teman. berarti dicoba-coba berkolaborasi ya bu ya. berkolaborasi dengan teman-teman. Saya mau tanya ini, dalam pemimpin pembelajaran itu ibu mengatakan sudah baik itu alasannya? Karena tadi kan anak-anak tuh kalau yang saya lihat gitu, anak-anak itu kan udah senang gitu. Jadi kan dari satu sisi saya merasa berarti tidak ada lain anak-anak merasa senang dengan pembelajaran kita dari itu. Oh di situ ibu mengatakan Jadi kan sudah berpihak kepada murid, ada student center, nggak lagi teacher center. Itu kan sudah bisa mengelola emosi gitu Pak. Biasanya kan kalau anak-anak apa itu kan agak emosi gitu ya. Kalau sekarang saya udah jadi perubahan sikap ibu nggak ada gitu. Biasanya yang selama ini langsung marah gitu. Sekarang emosinya sudah dipendam gitu ya. Malah kadang kalau kawan-kawan cerita itu yang gini gitu. Wah gitu udah ada gitu Pak. Udah mulai gitu. Jadi artinya di dalam pemimpin pembelajaran ibu sudah menerapkan yang tadi itu, kemudian satu lagi sikap ibu sudah bisa. Kalau di dalam pemimpin pembelajaran itu seperti yang ibu jelaskan tadi bermain itu semuanya, itu diarahkan sejauh itu mau melihat ibu di kelas itu.
saya jelaskan aja ibu main game. Anak-anak memang ribut tapi kan itu anak belajar. Kalau sekolah sih nggak masalah. Ada juga kawan satu mereka tuh mau belajar kan diam nih gitu, nggak ada suara. Saya yang memang kalau pas lagi belajar diam ya diam lah gitu, kalau ada tugas yang dikerjain. Tapi kalau misalnya lagi main game ya pasti ribut gitu kan. Tapi kalau mereka melihat seperti itu, apakah ada guru yang memberikan apresiasi? Misalnya, saya mau kayak gini juga, kenapa? Ada juga Pak. Ada juga ya, dia. Tidak semua. Akhirnya ibu dengan kata lain, ibu dengan ada pembelajaran ibu sudah bisa biaskan kepada pembelajaran kerja saya itu tadi bilang kan, ya ada juga seperti itu. Kadang-kadang kan ada banyak tuh guru itu juga aja kan. Cuma memang kalau di sekolah kami ini bukannya saya ini lah Pak, pagi sebelum masuk pembelajaran itu kita ada kegiatan ini kan dia upacara. Nanti kalau hari Selasa sampai hari Kamis tuh kita pokoknya kalau setiap hari Kamis tuh ada interesting literasi. Jadi literasi itu bisa membaca, kita kan bisa juga nanti anak-anak menyipir, kita baca puisi, sama bercerita gitu. Jadi ya, Setiap pagi itu udah terbiasa sampai jam 8 ada setengah 8 biasanya kalau dalam memimpin itu berganti-gantian ya? Iya Pak, sesuai tiketnya. Oh itu nggak bisa kali kepala sekolah ya? Iya, kalau sekolah cuma mantau-mantau aja Pak. Oh, gitu ya. Berarti gurunya sudah dibiasakan ya. Nah, itu bagus tuh ya. Nah kemudian itu kompetensi apa yang perlu ibu tingkatkan? Misalnya yang tadi itu kan sudah ada yang baik. Yang kompetensi yang menurut ibu lah, kompetensi apa yang ingin ibu tingkatkan? Pak, saya kan kalau mau bimbing teman-teman gitu, kalau ke depan itu saya agak kurang gitu. Berarti sosial kurang, public speakingnya kurang. Itu dia. Iya, public speaking itu yang agak kurang gitu. Tapi kalau depan murid ya mudah-mudahan masih bisa gitu ya. Tapi kalau udah bukan sejawat gitu, kayaknya masih ada rasa canggung, kurang percaya diri, itu masih ada. Aku bingung juga kadang-kadang dari 3 CGP itu yang sudah itu yang keempat ke Sumon Rido lah yang bisa tadi kemarin. Kalau yang 3 lagi Ibu, Murida, Munasi sama jawabannya. Kami bingung juga karena lagi Murida. Oh iya. Saya Pak kalau jujur kalau bicara yang namanya tentang public speaking di depan orang itu saya belum bisa. Karena jujur aja public speaking saya kurang. Nah, saya langsung kebanyakan diam gitu kadang-kadang. Saya bisa sih, tapi maksudnya nggak luwes gitu kan. Karena kadang saya lihat teman-teman tuh kan luwes, enak Langsung gitu jalan aja kan. Kadang kalau awal gitu pas mau diomongkan, kok lupa semua apa yang mau diomongkan gitu. Tapi yang intinya Bu, kalau kita yang namanya berbicara ke depan itu atau yang namanya tidak bisa kompetensi berbicara seperti tadi bilang tadi sosial, itu kan sosial namanya kan kompetensi dalam memimpin suatu acara itu masih kurang. Mental yang pertama. Nah kalau kita mental kita belum ada susah ya kan bukan. Nah, jadi kalau mentalnya kita masih grogi, nah itu harus bisa kita hilangkan. Memang dari dulu saya nervous Pak, cuma kayak dulu ya di sekolah yang lama itu kan kena kami SD model gitu kan, jadi saya disuruh ngajar pulang itu ada lebih 100 orang, nah gurunya rame di situ kan dari SD, dari TK sampai universitas ada di situ. Jadi kalau misalnya sebelum masuk kan ada pembekalan kan dari SD sampai SMP, saya disuruh ngajar gitu, saya groginya minta ampun, tapi saya tetap, maksudnya saya nggak mau menyerah gitu, betul. tetap maju walaupun dengan segala nervousnya itu ya, meja disepak, tersepak gitu, kursi juga gitu Pak, tapi saya tetap nggak mau gitu. Tapi ibu lama nanti ibu kalau kayak gitu terus, ibu terus banyak berlatih, tapi lama-lama nggak pasti jadi bisa Bu semua Bu. Ya semua orang pada umumnya ya kalau kita lihat ya pada umumnya nervous ya pada umumnya, apalagi kalau baru-baru yang pertama disuruh bicara sama orang, apalagi sama-sama rekan guru yang sudah sama-sama guru. Perasaan kita orangnya lebih pintar kan. Yang kedua pasti mereka akan nilai saya kan gitu ya kan, dinilai kan ini gitu. Tapi itu dia satu kuncinya mental yang pertama. Yang kedua itu adalah kebiasaan ibu. Ibu selalu terbiasa bicara di depan umum, apalagi dari rekan-rekan guru atau orang-orang yang ada tamu dari orang tua. Nah itu harus bisa. Oke, jadi kompetensi sosial ibu ya. Nah, berarti kalau ada
seperti yang Ibu lakukan tadi adalah udah banyak kali yang Ibu lakukan dari pendampingan kita ini, perubahan-perubahan mulai dari pembelajaran. Ibu sudah buatkan yang namanya pembelajaran yang berpihak kepada siswa dengan cara menyenangkan, sudah bahkan Ibu sudah dirindukan anak. Itu salah satu yang namanya Ibu sudah melakukan perubahan. Dari kemudian sudah lakukan pendampingan ini, udah Ibu, saya sudah kasih umpan baliknya juga, Ibu sudah kasih juga penjelasan. Itu salah satu yang namanya bahwa Ibu itu sudah yang namanya ada modal untuk Ibu untuk mengikuti perubahan-perubahan yang ada, terutama di sistem sekolah Ibu yang pertama. Jangan ke sekolah lain dulu, jadi di sekolah Ibu dulu lakukan yang namanya perubahan. Bagaimana bisa orang merubah dari niat kita dulu? Kalau kita tidak punya niat Ibu untuk melakukan suatu perubahan, maka orang itu tidak akan terbiasa sama kita gitu ya Bu ya, seperti itu. Jadi dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang Ibu lontarkan itu tadi dan penjelasan-penjelasan Ibu, saya sangat puas ya, sangat puas dengan sama Ibu siapa? Tadi semalam memang sama Pak Indra. Pak Indra lagi keluar pula. Ada nomor telepon ya? Telepon aja ya. Enggak ada. Jadi kan Bu, ini kalau seperti ini Ibu lakukan terus itu juga bagus sama Ibu. Saya melihat beberapa CDP yang saya dampingi ini sebenarnya sudah pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Ini sudah modul 1, 1, 2 nya pun sudah saya lihat juga, Ibu pun sudah saya lihat, itu sudah bagus. Oke Bu ya, jadi saya memberikan apresiasi yang luar biasa sekali lagi kepada Ibu. Tetaplah semangat untuk melakukan pembelajaran di LMS itu terutama, karena kita nggak tahu dari fasilitator Bu. Dan kita untuk akhir pendampingan Bu, kan tadi Ibu sudah kita laksanakan pendampingan, pasti ada yang namanya refleksi pendampingan, ya kan bukan? Ada nggak ide baru setelah ada lakukan ini? Ada nggak ide baru yang Ibu dapatkan dari sini? Ide baru dari pembelajaran, dari pendampingan ini, ada nggak? Oh, saya jadi tahu ini Bu Kak, gitu. Dari penjelasan Bapak ya kan? Seperti ini tadi yang public speaking. Iya. Kayaknya memang harus lebih banyak berlatih lagi. Itu kuatkan mental lagi. Iya, itu pertama. Jadi untuk kedepannya Ibu harus bisa seperti yang lagi ada yang namanya rasa takut, lagi kita guru penggerak, kan bukan guru penggerak itu kan bagaimana menghilangkan rasa nervous tadi Pak ya. Yang baru kalau tadi Ibu bilang yang terutama berkolaboratif. Kalau berkolaboratif itu perlu Bu, kenapa? Karena untuk merubah seseorang itu kan kita harus bisa berkolaboratif sama orang lain, apalagi sama rekan guru. Nah seperti itu. Kemudian berinovatif. Inovatif itu bagaimana? Ibu harus punya ide baru berinovatif. Ide baru itu seperti berinovatif di dalam hal apa? Contohnya aja pembelajaran seperti Ibu sudah lakukan. Apa dengan cara bagaimana tadi? Ya menyenangkan tadi. Ya buat video. Nah, dengan musik itu kan salah satu inovatif. Atau kalau yang untuk berinovatif lain, cari aja lagi panduan-panduan lain. Nah, iya. Tapi pertama sekali adalah di ekosistem sekolah, jangan di luar dulu. Apalagi dan yang terutama di ruang kelas. Nah, siswa yang sebagai audiens kita, yang fokus kita untuk melakukan perubahan dulu di kelas dulu, baru nanti dijelaskan ke rekan guru. Seperti itu, baru ke ekosistem sekolah. Ya Bu ya, seperti itu. Nah Bu, semua yang Ibu, ada nggak yang mau Ibu sampaikan gitu dia setelah ada nanti pendampingan ini? Ibu pasti ada sampaikan gini, misalnya Pak kalau boleh di tugas-tugas di LMS itu kalau nanti saya telat gini, ada nggak mau Ibu sampaikan supaya saya bisa nanti diskusi ke fasilitator ya, gitu? Itu juga Pak, ya, karena kan kita nggak tahu juga yang atau ada kendala-kendala gitu, malah Bapak bantuannya lah gitu. Untuk tetap peduli lah sama kami gitu. Kalau di fasilitator itu ada nggak masalahnya gitu? Enggak, kalau saya enggak ada. Walaupun saya orangnya gini, kalau memang saya salah, misalnya dikasih tahu, saya terima gitu. Di ruang diskusi gitu? Enggak. Itu aman aja Bu? Aman. Perintah-perintah dari fasilitator itu gimana? Ini Bu kepala sekolah. Oh iya Bu. Iya Bu. Iya. Jadi kalau dari fasilitator di LMS itu rukol tuh misalnya
kalau ada mengikuti diskusi dari fasilitator lancar aja, mengerti nggak? Iya, mengerti Pak. Tujuannya ke sana itu mengerti nggak? Iya. Karena kalau kadang-kadang kan kita kan kalau fasil itu kan karena mungkin sinyal, kadang suaranya nggak dengar, jadi artinya langkah-langkah untuk pengerjaan tugas itu kan kadang-kadang nggak bisa kita pahami gara-gara apa? Gara-gara sinyal. Bapak itu suaranya kurang jelas gitu dia. Itu kan salah satu yang namanya kendala gitu ya. Apa itu ada juga? Tapi kalau ini kan seperti hari itu saya pernah kan waktu yang tes awal, Iya. kan pernah saya hubungi Bapak. Ini Pak Fasil gitu. Memang udah saya hubungi, enggak ini agak lama lah, enggak lama kali sih ditanggapi kok Pak. Udah nggak apa-apa Bu, itu kan masih awal. Iya, gitu. masih. Pokoknya kalau ada ini saya tanya gitu, dijawab Bapak itu. Cuma Itu. memang mungkin nggak langsung lah di situ kita tanya langsung jawab, mungkin kan Bapak itu juga ada kegiatan lain, mungkin tunggu tenang gitu ya Pak ya. Itu maksud saya gitu Bu, kalau misalnya ada ibu kendala atau apapun yang ibu tuangkan di sekarang ini, saya nanti akan buat ke jurnal komunikasi sama fasilitator supaya fasilitator itu mengerti akan keadaan ibu CGP ibu seperti Bu Nurasi semalam. Jadi ya nggak ada ya. Bagus. Itu bagus Bu ya, artinya gini Bu, ibu itu udah mengerti langkah-langkah untuk sampai ke 6 bulan ke depan ini, karena ini adalah pendampingan satu. Jadi di situ ibu tidak ada hambatan lagi ya Bu ya, kendala nggak ada lagi ya. Nah, jadi ibu udah enak untuk melanjutkan pendidikan ini. Dan biasanya dulu kan waktu pertama kan ini gimana, saya bisa nggak gitu-gitu kan pasti ada kan, kekhawatiran itu kan pasti ada. Nah, tapi dengan adanya yang ini sudah dilaksanakan lokakarya, sudah juga pendampingan, gak kasih masukan, intinya ibu harus tetap sehat. Kalaupun ada, iya, kalau di LMS itu fasilitator, jadi seperti itu Bu. Jadi untuk pendampingan ini kita sudah selesai. Terima kasih kepada Bu Novita Santi. Saya mengapresiasikan kepada Ibu yang sangat luar biasa dengan jawaban, dan Ibu sudah mengerti dari setiap pertanyaan, dan juga Ibu sudah menerapkan di sekolah kita ini pembelajaran yang berpihak kepada siswa dengan menggunakan yang namanya tadi media pembelajaran seperti musik ya, kemudian sudah dirindukan oleh si guru si murid ya Bu ya. Oke Bu ya, terima kasih Bu ya. Terima kasih atas bimbingan. Oke Bu. Ya, silakan. Iya.